banyak yang aku bisa sampaikan, mungkin beberapa pengertian aja yang mungkin bakal ngebantu tentang interpretasinya nanti. Kayak gini. Jadi misalnya, aku coba share screen nggak? Oke. Oh ya, kalau ini yang lumayan penting kalau buat teman-teman nanti hari Selasa di MKM, itu tuh pastiin semua package yang bakal package algoritma yang udah bakal dipakai, yang kemungkinan bakal dipakai, itu dicoba dulu sebelum ujian. Soalnya nanti jangan sampai itu ya, jangan sampai pas ujian kita nggak bisa ngerjain gara-gara package-nya nggak bisa diinstal atau segala macam. Nah itu sih yang dikhawatirin, jangan sampai gitulah ya, dicoba aja dulu sebelum ujian nanti. Oke. Kalau kita masuk ke bahasan association rule. Jadi association rule ini sebenarnya adalah aturan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dalam sebuah dataset. Biasanya ditulis dalam bentuk jika maka gitu. Misalnya nih, jika umur sama dengan muda, maka beli komputer sama dengan ya. Gitu. Nah ini suatu aturan. Ini satu aturan. Nilainya seberapa kita percaya sama aturan ini itu masih belum. Kita bahas aturan aja dulu sebenarnya. Nah kalau bentuknya kayak gini tuh dia udah cukup dibilang aturan. Umur ini adalah sebagai itu kolomnya. Itu muda ini adalah sebagai nilainya. Nah kemudian beli komputer ada gitu juga, yang beli komputer itu adalah kolomnya, dan ya ini ada nilainya. Terus jadi ini kan bentuknya jika maka ya. Nah biasanya itu ditulis kalau misalnya di dalam algoritma nanti outputnya nanti ditulis dalam kayak gini, bentuknya kurung kurawal gitu. Kurung kurawal nilai yang pertama sama nilai yang kedua, kemudian nih di sebelah makanya ya, beli komputer sama dengan dia. Berarti saat umur sama dengan muda dan bekerja sama dengan dia, maka beli komputer sama dengan dia gitu. Nah ukuran himpunan, nah ini bisa lebih dari satu ya, ini bisa lebih dari dua juga, minimal satu sih. Jadi bisa umur sama dengan muda, bekerja sama dengan dia, terus kolom lain sama dengan nilainya gitu, bisa banyak gitu, nggak cuma satu atau dua, bisa banyak. Yang kanan juga gitu, bisa banyak. Nah kalau misalnya di outputnya nanti yang sebelah kiri ini sering disebut sebagai left hand side gitu. Ingat aja, sebelah kirinya jika maka itu biasanya disebut sebagai left hand side. Kemudian sebelah kanannya jika maka, di sebelah kanan panah maksudnya, sebelah kanan panah itu biasanya disebut right hand side, sisi kanan tangan gitu. Sisi kanan tangan. Oke. Kemudian ini ya tadi bisa lebih dari satu ya ukuran himpunannya. Oke. Kalau yang left hand side itu bacanya dan atau maksudnya atau syaratnya itu emang harus terpenuhi dua-duanya. Iya. Nah ini artinya berarti suatu baris yang umurnya sama dengan muda dan penting nih, dan bekerja sama dengan dia gitu. Jadi ini kan nanti sebenarnya representasi dari suatu baris ya. Apakah di baris itu ada umurnya sama dengan muda dan bekerja sama dengan dia. Nah ini maknanya dan, bukan atau, tapi dan gitu. Nanti kita masuk ke dalam perhitungan sih gimana. Oke, nanti kita masuk ke dalam perhitungannya. Oke, kemudian ada yang namanya istilah dari support dari role ya. Support dari role. Kayaknya sih aku jalanin dulu aja lah. Nanti baru ketahuan ya, nanti baru fokusnya sih. Oh supportnya ini loh gitu. Dicoba lihat ya outputnya. Bentar. Session. Oh ini. Nah bisa ngebuka library yang dipakai itu Arrows ya, Arrows. Association kok. Kita load dulu matiknya. Oke. Datanya di load juga. Kalau nggak salah di komputer ya, di komputer.csv. Separatornya titik koma. Nah, kemudian kita lihat dulu struktur datanya kayak gimana sih. Ini 6 observasi pertama.
nama observasi pertama. Jadi ada ID, nah ini penting nih, ada ID. Terus ada age, ada age-nya youth, middle age, senior, dan seterusnya. Income, ini 6 itu pertama ya, 6 observasi pertama. Kemudian ada income yang high, medium, low. Dan student, iya atau tidak. Credit rating. Credit rating ini seberapa bagus dia dalam hal kredit gitu. Nggak tahu sih maksudnya apa nih, aku belum pernah coba kredit rating. Kredit itu gimana. Kemudian beli komputer atau belum, atau enggak, beli komputer atau enggak. Nah ini yang bakal kita, sesuatu yang bakal jadi fokus utama sih. Ini. Apakah orang itu beli komputer atau enggak. Nah, oke. Ya. Kita nggak mau ada ID ya. Soalnya ID ya nggak masuk dalam analisis lah. Jadi, oh ya, gue liatin struktur datanya dulu. Nih, nah, usahain yang data yang kategori itu dijadiin faktor. Nah, kalau ini kan udah jadi faktor semua ya. Hack juga, no, yes, dan seterusnya. Credit rating ada excellent sama fair. Kalau by komputer ada no sama yes. Income ada high, low sama medium, middle age sama senior. Oke. Ya, kita hilangin ID-nya dulu. Misalnya gini. Hilangin kolom 1. Nah, lagi. Oke, ID-nya udah nggak ada ya. ID-nya udah nggak ada. Oke, udah bisa dipakai buat analisis. Ini karena udah faktor ya, berarti nggak usah difaktorin lagi. Oh ya, kalau misalnya teman-teman kesulitan atau ketemu masalah pas jadiin faktor, bisa ada beberapa cara sih. Salah satunya kayak gini nih. Tes, dengeran ya? Dengeran ya? Dengeran ya? Dengar. Mana. Kalau salah, nggak sip. Bisa gini juga. Oh ya, as.dataframe. Soalnya ada kemungkinan ini, kalau misalnya pakai yang ini, yang atas ini, kalau misalnya pakai yang atas ini, ada kemungkinan dia jadi NA. Ada beberapa data yang berubah jadi NA gitu, kolomnya. Semua kolomnya malah jadi NA. Jadi ini mungkin suatu alternatif aja ya kalau misalnya di atas ini nggak bisa gitu. Oke. Ada yang namanya supply ya. Kemudian ini ini function. Nah, jadi kan kita pengen jadiin faktor ya. Kolom-kolomnya kita jadiin faktor. Misalnya anggaplah belum jadi faktor nih. Kita pengen kolom-kolomnya jadi faktor gitu. Kolom-kolom yang kategori jadi faktor. Nah, jadi bisa nonton kayak gini. Gitu. Nah, ini kalau dijalanin nanti bakal jadi faktor gitu. Kolom-kolomnya bakal jadi faktor. Ini udah kebetulan, emang dari awal udah faktor, jadi ya nggak apa-apa. Ini alternatif aja. Ini kalau nggak salah ada di modul ya. Caranya. Oh iya, Kemudian membuat model nih. Ja. Ya. Supply itu bukannya pengecekan ya? Pengecekan Supply, apakah dia malah... Oh. Iya nggak? Enggak nih kayaknya. Kayak itu. Coba deh, lupa. Kayaknya apa apply ya? Lupa aku. Kayak itu. Kayaknya tuh dia tuh nerapin suatu fungsi di setiap kolom. Wrapper of apply by default returning a vector matrix or if simplify selama array if appropriate. Apply is the conversion of x dia mirip apply sih bang tadi. Yang supply ini versi user friendly-nya. Jadi kayak dia tetap sama sih fungsinya untuk mengaplikasikan fungsi pada setiap elemen dari dari data frame-nya.
Nah, elemen dari data frame itu kan sebenarnya kolom-kolom kan. Kolom-kolom. Nah, jadi kayak nerapin fungsi di setiap kolomnya tuh. Nah, fungsi apa yang pengen terus ngebalikin sesuatu. Nah, ini kan kalau dilihat ya, supply data, as faktor, ini bakal ngebalikin, nggak tahu sih, bakal ngebalikin apa ya? Plus type of supply. Intinya tuh kayak dia emang nerapin itu sih, nerapin fungsi as faktor ke setiap kolom dari data frame-nya. Itu utamanya gitu. Nah, ini malah ngebalikin karakter ya. Coba. Nah, terus bisa di data frame-in lagi ternyata. Terus pas jadi data frame, dia ngubah semua kolom ya. Semua kolomnya jadi itu faktor gitu. Sesuai sama fungsi yang dikasih. Nah. Coba iseng-iseng ya. Apa iseng-iseng? Nggak usah deh. Nah, ini taruh di iseng. Iseng. Oh, nggak bisa. Balikinnya harus pakai. Ya, mau nanya, misalnya ada variabel umur, terus kan pengen dijadiin faktor tuh, Ja. Cara menamain, jadiin faktor, jadiin kategori. Cara namain kategorinya gimana? Misal kayak kategori di bawah 10 tahun gitu, Ja. Oh, maksudnya dalam memilih buat kategorinya ya? Atau cara buat codingan ini? Iya. Iya. Oh, iya tuh berarti dua-duanya ya. Oke. Kalau misalnya umur, kayak ngekategorin umur, biasanya tuh orang pakai yang itu tuh yang kayak di apa? Yang 0 sampai 4 tahun. Pakai cut. Atau 5 sampai 9 tahun dan seterusnya. Nah, kalau codingan ya pakai cut, bisa pakai cut. Cut itu nanti di bagian kita bisa ngutak-ngatiknya, kita bisa namain kategorinya itu di bagian label. Nanti ada dalam fungsi cut itu ada label nih. Misalnya nih kita nyoba kayak kita pengen di data ini kita bikin kategori ini. Kategori apa ya bagusnya? Ini nggak ada yang numerik. Misalnya yang fair sama selain fair. Ini juga udah dua ya. Ini terus yang ini aja. Hike sama selain hike. Ya misalnya hike sama selain hike. Bentar, kalau kategori kayaknya nggak bisa pakai cut ya. Kalau angka ya, kita coba nih. Aku nggak ada data itu, nggak ada data angka. Data yang sheet aja coba. Kita buat aja lah. Ya apa? Sheet. Anggaplah kita punya vektor C1 sampai itu ya. Misalnya ada umur orang ada 5 sampai 30 60 ya. Nah, yang argumen pertama sebagai vektornya. Terus yang kedua tuh breaks-nya tuh di sini nih kita ngasih batas-batas kategorinya. Nah, misalnya 0 sampai 10 tahun gitu ya. Sampai 10 tahun, kemudian 10 sampai 20, kemudian 20 sampai 40 misalnya. Kemudian 50 ke atas lah. Ini asal-asal aja ya, ngebuat batasnya. Berarti nanti kita bisa namain label. Label ini setiap potongannya nih. Ini kan 0 sampai 10 ya. Berarti berarti 0 sampai 10 atau kurang dari 0 ya, sama aja ya, kurang dari 10. Kemudian 10 sampai 20. Kemudian 40 sampai 20 sampai 40. Kemudian 40 sampai 50. Oh ya, ini ada yang kurang nih. Terus lebih dari 50. Bagusnya misalnya kalau lebih dari 50 ya, berarti ini kita bisa masukin infinite.
Nah, ini bakal ngebalikin vektor sih. Tampung kategori. Nah, keluarnya vektor. Kurang dari 10, kurang dari 10, kurang dari 10, terus 10 sampai 20, 10 sampai 20, 10 sampai 20. Karena kenapa? Ini datanya urut kan? 5 sampai 60 ya. Berarti ini vektor 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya sampai 60. Nah, misalnya nih ini juga vektor gitu. Kita masukin datanya manual. Ini 30 ya. Terus 50, terus 35, terus 25, terus 70, terus 40 misalnya. Nah, nanti bakal dia otomatis kategori ini 30 nih 10 sampai 20 sampai 40 kan benar ya. 50, 40 sampai 50 benar ya. Berarti batasnya ini itu masih masuk ya. 40 sampai 50. Masih berarti sama dengan ya. Kayak kurang dari sama dengan. Terus ya seterusnya gitu. Jadi umur juga bisa tinggal di analogiin aja kalau misalnya pakai umur. Masih. Ini kalau ketemu itu ya, ketemu masalah yang harus mengkategoriin umurnya. Oke, lanjut. Ada teman-teman yang pengen ditanya? Ada yang pengen ditanya? Teman-teman? Oke. Oh, nggak ada, gue lanjutin ya. Oke, kita balik lagi. Ini 6 observasi pertama dari datanya. Observasi pertama dari datanya. Oke. Kemudian ini udah tadi kita udah sampai mana sih ini? Udah. Ini juga udah ya. Terus ya ini nomor ini nomornya. Nah. Rule ya itu jadi sebenarnya association rule itu ada beberapa metode, ada beberapa algoritma malah. Dia tuh ada yang a priori, terus ada yang FP growth, dan satu lagi aku lupa FP apa gitu. Jadi ada kalau nggak salah ada tiga metode algoritma. Nah, yang aku contoh ini yang itu nih ceritanya nih, yang a priori. Oke, lanjut. Ya, kemudian kita bisa buat summary-nya. Oke. Nah, terus ini ya Pak, ini parameter specification. Ini parameter-parameter yang secara default dipakai sama fungsi dari itunya a priori-nya. Tuh. Nah, coba kalau nggak salah tuh nanti ada bentuk-bentuk yang apa? Ada batasan-batasan yang bisa kita kasih. Nah, kalau dari sini, ini belum ya. Ini summary dulu. Nah, pas di summary, jadi ada 53 rules yang kebentuk. Ingat ya, tadi rules-nya kan ini nih. Oke, nah tadi ya. Nah, rules ini kan bentuk jika maka tadi ya. Ada 53 bentuk jika maka yang terbentuk gitu. Nah, terus rule length distribution LHS plus RHS. Ini maksudnya ada berapa sih variabel yang dipakai di dalam rule-nya gitu. Kalau ini kan ada 3 ya, umur sama dengan muda, bekerja sama dengan ya, ini beli komputer sama dengan ya. Ini ada 3 ya. Nah, kalau ini dia dibuatin kayak ngasih frekuensi lah. Yang 2 itu yang apa? Total variabel yang dipakai di jika makanya ada 2, itu ada 4 buah rule gitu. Yang terus yang ini 3, berarti maksudnya total jika makanya, total variabel di jika makanya ada 3, itu ada 32 gitu, 32 rule. Nah, yang 4 itu ada 17 seterusnya. Nah,
Oke, nanti ada cerita yang namanya support, terus confidence, sama lift juga. Nah, nanti kita bahas ya. Terus ini summary ya. Coba kita lihat bentuknya nih. Oh ya, ini katanya terdapat 53 rule apabila tidak disortir dengan minimum support dan confidence-nya, maka nanti dapatnya 53 ya. Kalau misalnya kita sortir lagi, kayak kita ngasih minimum support sama confidence, otomatis bakal lebih dikit tuh rule-nya. Nah, apa sih sebenarnya support, confidence gitu kan? Ini kita inspect rule dulu bentar, biar kelihatan ya. Nah, ini banyak banget. Nah, ini rule-nya. Ini adalah rule yang kebentuk nih. Ini jika makanya. Ini tanda panah ya, tanda panah di jika maka. Ini yang sebelah kiri, left hand side, terus yang right hand side yang ini, gitu kan. Nah, keluar hasilnya kayak gini nih. Nah, biasanya kan kita pengen fokus ke hal-hal yang bagus aja ya, maksudnya yang penting kita kasih kategori minimal supportnya harus berapa sih gitu. Nah, jadi kita bisa gituin supportnya, kita bisa ngasih minimal supportnya berapa, terus confidence-nya minimal berapa juga. Nah, dibuat kayak gini ya, a priori data, parameter, sama dengan list confidence-nya 0,8 dan supportnya 0,2. Nah, oke. Jadi dari tadi udah nyebutin itu ya, confidence sama support. Apa sih sebenarnya confidence sama support? Oke, support itu biasanya disebutin adalah support dari rule gitu. Kalau notasi matematikanya biasanya gini, ditulisin kayak gini. Dari bukan matematika sih, biasanya tulisin begini. X maka Y. Dengan X adalah himpunan dan Y adalah himpunan. Nah, support dari X ini nilainya berapa gitu. 0, sekian, berapa gitu kan, 0,7 misalnya, atau 0,8. Nah, support dari rule, atau yang kayak dimaksudkan bentuknya kayak gini. Contohnya rule yang kita pakai adalah rule umur sama dengan muda, maka beli komputer sama dengan ya, adalah banyaknya baris yang mengandung umur sama dengan muda dan beli komputer sama dengan ya per total semua baris. Oke. Jadi baris-baris itu kan sebenarnya punya itu ya, punya punya nilainya masing-masing kan ya. Jadi misalnya nih H youth, berarti misalnya rule youth maka high misalnya. Youth maka high. Nah, itu pengen dicari supportnya misalnya. Nah, berarti hitung aja tuh yang ada baris yang ada youth sama high-nya. Hitung aja sampai bawah gitu kan, totalnya berapa gitu misalnya. Hitung aja yang ada youth sama high, terus nanti per total baris gitu. Perin sama total baris. Nah, itulah supportnya. Gitu. Misalnya kita coba hitung ya. Yuk 1, 2, gak ada nih. Ya cuma 2 ya. Yang youth sama high. Ada nggak youth sama high di sini? Gak ada. Atau yang kita lihat aja lah. Middle edge sama beli komputer sama dengan yes. Middle edge. Oke, ini satu ya. Terus 2, terus 3, terus 4. Oke, ada 4 nih. Coba di kalkulator. Berarti 4 per 14 ya. 4 dibagi 14. Nah, 0,2857. Nah, ini 0,2857. Kan ya? Jadi hitung aja berapa baris yang mengandung middle edge sama yes, baik komputernya yes, terus dibagi sama total baris. Itu support. Oke. Kemudian berarti kayak peluang sih ya? Itu sih support. Iya, kayak peluang munculnya dia di dalam baris itu, di atas set itu. Oke. Nah, itu yang support. Oke, lanjut.
Tadi mana ya? Nah, jadi terus gimana ini nafsirnya misalnya? Misalnya support dari umur sama dengan muda dan beli komputer samanya adalah 0,25. Berarti secara kalau misalnya diterjemahin ya tanpa kita melihat berapa jumlah data, jadi nerjemahin gini, interpretasinya gini, dari 100 baris, 25 diantaranya bernilai umur sama dengan muda dan beli komputer sama dengan ya. Gitu. Atau dengan kata lainnya kayak peluang munculnya umur muda dan beli komputer sama dengan ya. Gitu. Di dalam datasetnya. Gitu. 0,25. Kemudian ada yang namanya confidence dari rule. Nih, confidence dari rule. Apa sih confidence dari rule? Misalnya kita punya rule kayak gini, umur sama dengan muda dan beli komputer sama dengan ya. Confidence-nya berapa sih? Confidence adalah baiknya baris yang mengandung umur sama dengan muda dan beli komputer sama dengan ya per total semua baris yang mengandung umur sama dengan muda. Jadi cari semua baris yang umur sama dengan muda dan beli komputer sama dengan ya. Kemudian per jumlah baris yang mengandung umur sama dengan muda. Gitu ya. Nah, oke, kita cobalah. Di sini nih. Jadi kalau misalnya confidence dari umur sama dengan muda dan beli komputer sama dengan ya itu 0,25, artinya dari 100 baris yang mengandung umur sama dengan muda, ya, ini udah disusutin nih, populasinya udah disusutin. Jadi 100 baris yang mengandung umur sama dengan muda, 25 baris diantaranya juga mengandung beli komputer sama dengan ya. Dia kayak berapa sih peluang kejadian beli komputer jika diketahui orang itu umurnya sama dengan muda. Gitu, kayak sebenarnya kayak given sih. Kayak peluang beli komputer sama dengan ya given umur sama dengan muda gitu. Kayak peluang given. Oke. Jadi misalnya nih coba kita hitung ya, yang ini roll edge middle, edge sama dengan middle edge, kemudian by komputer sama dengan yes. Berapa sih confidence-nya? Kalau ini kan confidence-nya 1 ya. Kita coba. Kenapa 1? Kita coba. Edge sama dengan middle edge. Edge sama dengan middle edge 1 dan beli komputer sama dengan ya. Kan? Beli komputer sama dengan ya. Kita hitung ternyata ada 2 ya. Sesuai yang tadi ya. Ada 2. Ada 4, sorry. Ini yes juga, ini yes juga, ada 4. Jadi ada 4. Nah, dari 4 itu, ya, terus dibagi sama total yang ada middle edge, kan? Ini kan middle edge-nya sebelah kiri ya. Berapa sih total baris yang ada middle edge? 1, 2, 3, 4. Nah, yang middle edge sama komputer tadi ada 4. Yang middle edge aja ada 4. Maka confidence-nya 4 bagi 4 tuh. 4 bagi 4, 1. Gitu. Misalnya nih yang enggak 1 lah ya. Misalnya yang kita cari yang enggak 1. Ini 0,8 deh. Misalnya by komputer sama dengan 0. By komputer sama dengan 0 dan student sama dengan 0. Kayak yang by komputer sama dengan 0 dan student sama dengan 0. 1, 2, kemudian 3, 4. 4 ya. Kemudian kasih tanda nih. Taruh lupa lagi. 4 per terus yang ada by komputernya sama dengan 0 aja. Yang by komputer sama dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan 4 per 5 ya. Berarti kan 4 per 5. 4 per 5 berapa? 0,8. Gitu. 0,8. Jadi gitu ya confidence ya. Kayak peluang y given x
kayak peluang givennya gitu. Oke. Yaudah. Terus satu lagi yang namanya lift. Nah kalau lift ini confidence per support aja. Jadi confidence-nya berapa, supportnya berapa gitu. Nah, aku kurang paham sih sebenarnya interpretasinya gimana. Kayak itu kalau di utak-atik rumusnya dapatnya gini, confidence X maka Y per support dari Y maka X. Nah, per supportnya. Nanti teman-teman coba itu ya, baca-baca juga lah nanti. Oke, sekarang apa sih yang bisa dilihat dari sini gitu kan? Kita pertama kasih aturan dulu yang benar-benar bagus aja gitu, role yang bagus aja supaya bisa yang pengen kita ambil. Nah, jadi kita bisa ngutak-ngatik parameter dari modelnya nih. A priori kita buat rule itu ya, buat rule lagi data parameter confidence sama 0,8. Ini berarti minimal tingkat kepercayaannya 0,8 gitu. Berarti kalau dilihat dari sini ya, confidence nih. Nah, minimal confidence-nya 0,8 gitu. Jangan munculin confidence yang di bawah 0,8. Nah, terus supportnya minimal 0,2. Berarti yang ini bakal tersisihkan semua nih. Coba kita ambil lagi. Jalanin lagi. Oke, sekarang udah diminimalisir jadi 10 row. Dan coba kita lihat row-nya. Nah, row-nya ada 10 nih. Misalnya kita penasaran nih, orang yang beli komputer itu seberapa besar sih peluang orang yang umurnya middle age, yang orang yang umurnya udah pertengahan tahun, ya udah middle age ya, orang udah 30 mungkin 30 atau 40-an yang beli komputer. Nah, kalau dilihat dari situ berarti kita harus mencari confidence-nya ya. Berapa sih peluang orang beli yang middle age dia bakal beli komputer berdasarkan data yang ada di dataset. Itu peluangnya 1. Nah, terus tapi supportnya kita lihat support juga. Seberapa sering sih orang beli orang yang umur middle age-nya beli komputer? Orang yang middle age-nya beli komputer, seberapa sering orang yang middle age beli komputer? Ini maksudnya secara seluruhan populasi ya. Maksudnya secara seluruhan populasi. Maka yang dilihat support 0,2857 gitu. Berarti berapa banyak nih kemunculannya di dalam data gitu kan? Berarti support yang kita lihat, yang middle age dan beli komputer. Tapi kalau pertanyaannya yang tadi, dari orang-orang yang middle age, berapa sih peluang dia beli komputer? Populasinya orang-orang yang middle age nih. Nah, maka yang dilihat adalah si confidence. Gitu. Kalau populasinya middle age dan ditanya berapa peluang orang itu beli komputer, makanya yang dilihat adalah confidence. Tapi kalau ditanya seberapa sering sih orang middle age dan dia tuh juga beli komputer di dalam dataset, seberapa sering sih peluangnya? Atau seberapa sering sih munculnya, atau berapa peluangnya gitu di dataset munculnya age yang middle age dan beli komputer. Maka itu support. Itu menandakan bahwa populasinya adalah dataset secara keseluruhan. Oke. Nah, kemudian lift ini kayak rumus dari itu yang tadi. Oke. Lanjut lah ya. Ya, terus misalnya nih, apalagi ya? Nah, terus misalnya nih, seberapa sering sih orang itu yang income-nya low dan beli komputer, dia tuh adalah student gitu. Nah, itu kalau ditanya orang yang income-nya low dan buy komputer sama dengan yes, berapa peluangnya dia adalah murid? Berapa peluangnya dia adalah murid? Itu peluangnya 1 gitu. Peluangnya 1. Tapi kalau ditanya seberapa sering sih kejadian
yang income-nya low, by komputernya yes, dan student yes gitu di dalam dataset. Nah, itu adalah sekitar 0,214 gitu. Yes, gitu sih interpretasinya nih. Nah, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Lanjut sih kalau gue. Ini aja sih kalau dilihat dari ada sampai sini nih. Teman-teman ada yang pengen nambahin nggak tentang association rule? Kalau association rule, kalau misalnya decision tree ya, kalau decision tree yang biasanya disuruh tampilin itu ya tree-nya gitu kan ya, plot dari tree-nya. Kalau association rule, aku kurang tahu nih contohnya bakal kayak gimana. Mungkin yang bakal ditampilin itu si rule-nya nih kan ya, rule-nya. Cari aja yang faktornya supportnya paling gede atau confidence yang gede. Nah itu yang biasanya yang mungkin bakal yang bagus buat ditampilin. Tapi nggak juga harus semuanya. Yang gede-gede aja nih, yang gede-gede aja. Gitu. Terus ini nih, aku baru ada beberapa implementasi. Ada yang pakai confusion matrix, ada yang pakai confusion matrix, ada juga yang cukup sampai di sini aja gitu. Nah yang confusion matrixnya aku belum paham. Nanti dia tuh kayak kalau confusion matrix kan jelas ya, biasanya ada nilai yang diprediksi, terus ada data testnya, kemudian ada data trendingnya juga. Biasanya ada data test sama nilai hasil prediksi sih. Nah kemudian dibuat confusion matrixnya. Nah kalau ini association rule ini aku kurang tahu sih sebenarnya. Karena ini kayak kita bukan ngeprediksi gitu. Kita ngedapatin rule-rule aja, peraturan-peraturan aja. Kayak dia, aku kurang tahu juga ini sebenarnya masuk algoritma klasifikasi apa bukan gitu. Ini kayak dapetin rule aja nih, kayak aturan-aturan. Itu sih kalau association rule yang aku pahami. Nah, dari sekian algoritma yang aku pelajarin dari kemarin ya, aku cuma belajar 3 nih soalnya ini, baru belajar 3 yang ini, yang association rule, terus data apa ya, decision tree sama random forest. Yang decision tree sama random forest tadi udah di part 1 sama part 2 ya. Oke. Ada yang mau ditanya nggak lagi nih, teman-teman? Nah kalau ini aku belum itu sih, sama deh. Aku belum coba masukin sih. Kalau dilihat tuh mirip-mirip. Coba aja ya. Kan kita kan pernah ngebahas naive bias. Iya sih ya. Coba ya. Naive bias. Oke. Naive bias ini juga salah satu algoritma klasifikasi ya, yang ada di data mining. Ini aku coba buat R script baru, soalnya ini aku nggak bisa jalanin RMD. Nggak tahu kenapa nih, error soalnya. Mungkin aku giniin aja kali ya. Ini sih. Sambil jalan ya. Ini.
Oke. Jadi aku belum pernah nyoba sih, tapi pernah dibuat videonya. Kalau yang baru-baru ini aku belum pernah nyoba. Kita coba ini sebenarnya RMD yang ada di GitHub ya, untuk teman angkatan buat. Ya, tim model ya, model yang buat. If bias, oke. Kita pilih datanya data car lagi nih. Datanya data car. Oke. Nice. Ini balik lagi ya ke data core yang ada V1 sampai V7. Ini kolomnya nggak ada, gitu kan? Kolomnya nggak ada. Nama kolomnya nggak ada. Dan tujuan utamanya adalah memprediksi si nilai V7. Nah, kalau misalnya lihat V7 itu isinya adalah itu kolom-kolom yang udah di dalam bentuk faktor. Terus ada yang kategorinya high, low, sama medium. Yang ini juga ini 2, 3, 4 sampai 5 lebih, 24 sama more, big, medium, small, high, low, medium. Kemudian ada accept, good, atau unaccept. Ini ada 4 level nih. Kalau nggak salah ada satu lagi, aku lupa namanya. Nah, misalnya faktornya apa aja? Bisa pakai ini nih. Unit. Atau langsung aja nih gini, tambah. Atau summary aja langsung. Summary. Nah, kalau dilihat yang apa V7 ya, V7 ini ACC-nya ada 384, good-nya ada 69, ACC-nya ada 1210, unaccepted, terus very good-nya ada 65. Nah, ini kalau dilihat-lihat nggak ada yang missing value ya. Nah, kalau summary itu kalau misalnya dia ada missing value, dia ada tambahan lagi di sini. Ada NA sama dengan berapa gitu. NA.2 berapa angkanya. Nah, karena ini nggak ada NA sama sekali ya, berarti emang nggak ada missing value. Oke. Jadi datanya langsung bisa dipakai. Kalau misalnya teman-teman penasaran, kalau missing value itu biasanya ada yang namanya imputation ya. Nah, mungkin teman-teman tadi udah tahu lah. Salah satunya ada imputation, kayak mengganti suatu nilai missing value sama nilai tertentu. Nah, nilainya itu bisa pakai modus dari kolomnya, bisa pakai median, bisa pakai rata-rata juga, ataupun pakai prediksi. Pakai suatu algoritma yang kita prediksi gitu, nilai yang missing value ini kira-kira apa berdasarkan nilai dari kolom lainnya gitu. Nah, itu sebenarnya bahasan di pertemuan 9 kalau nggak salah, kalau misalnya di PPT tahun lalu ya, pertemuan 9 dari DM data mining. Nah, jadi kemungkinan sih data yang kita pakai tuh nggak ada missing value-nya. Kalau nggak salah data cutting juga nggak ada missing value-nya. Yang UTS kemarin, yang data mining. Jadi langsung aja. Kemudian ya udah nih, kita melihat plot dulu. Nah, jadi salah satu syarat untuk naive Bayes ini nggak boleh ada korelasi yang tinggi antar variabel independen. Enggak deh, kita tuh ceritanya pengen target kelasnya tuh yang V7 gitu. Kita pengen ngeprediksiin, ngeklasifikasiin yang V7. Oke. Oh ya, datanya gede, Poyangkar. Wajar sih lamanya. Ini kayak kita ngelihat korelasinya dulu, ada nggak sih yang tinggi?
Jadi kalau misalnya ada korelasi yang tinggi nih, misalnya ada V1, V2 sampai V7. Kalau misalnya kan independent variable-nya nih V7 ya. Dependent variable-nya V7 atau target class-nya V7. Nah, usahain yang V1 sampai V6 ya, yang sebagai independent variable, itu tuh jangan sampai ada yang korelasinya tinggi gitu. Harapannya jangan ada yang korelasinya tinggi. Jadi usahain independent lah. Ya namanya independent variable ya. Lanjut. Nah, kalau dilihat di sini nih 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0 semuanya. Kecuali di bagian yang V7. V7 ini kalau dilihat kecil banget ya. Ada minus 0,02 sampai V6. Ada korelasi minus 0,02 sampai V6. Ini ada 0,03 sama V5, minus 0,30 sama V4, dan seterusnya sampai atas. Nah, terus yang lainnya 0 nih ya. Ini berarti antar variabel independen ya. Ini kan sebagai independen nih, V1 sampai V6. Antar variabel independennya nggak ada yang korelasi. 0 semua soalnya. Kan ya? Nah, lanjut aja. Ini sama tahapnya kayak kemarin-kemarin. Kayak kita pilih sampelnya. Kita pilih sampelnya. Kita pisahin datanya antara training set sama testing set. Nah, jalanin aja langsung. Ya, jadi jumlah training datanya ada 1393, kemudian tes datanya 335. Nah, ini ada kata teman kita, kayaknya gunakan atribut Laplace untuk menghilangkan zero probability problem. Jadi, kalau dicek itu, kalau dilihat dari rumusnya, bakal ada kemungkinan probability itu bisa 0. Jadi gini, biasa gini ya. Sebenarnya kalau naif bias itu dia memaksimalkan peluang suatu kejadian. Bukan memaksimalkan ya, dia kayak ngecek peluang suatu kejadian. Misal nih, dia ngecek kayak gini, ada awan ya, langit misalnya sama dengan mendung. Nah, misalnya ada variabel langit sama dengan ada variabel langit, ada variabel main misalnya. Ada 2 aja nih variabelnya. Nah, ini variabel main. Main sama dengan apa gitu? Main sama dengan iya. Nah, misalnya ada dua variabel nih, ada dua variabel dalam dataset kita, yaitu kondisi langit ya. Kemudian ada main. Kalau langit ini maksudnya mendung, cerah, ataupun hujan. Nah, kalau misalnya yang main, ya atau tidak aja gitu. Nah, naif bias itu memaksimalkan peluang given ya. Bentar nih pada ribet. Dia memaksimalkan peluang given-nya. Berapa sih peluang main sama dengan dia kalau langitnya mendung gitu. Misalnya ini anggaplah 0,3 ya. 0,3. Terus peluang main sama dengan tidak. Nonton bola ternyata. Ini ribut ya? Ini suaraku kedengeran nggak? Kedengeran dia. Kedengeran ya? Iya. Oke, sip. Nah, misalnya main sama dengan tidak, kemudian langit mendung. Ini sama dengan mendung. Ini sama dengan 0,15 lah ya. 15. Anggaplah gitu. Jadi tugas ini anggap nih kita disuruh klasifikasi nih. Misalnya kalau langit mendung
kalau misalnya langit mendung, kita suruh prediksi kita main apa enggak gitu. Kita main itu atau enggak. Entah itu main apa gitu ya, main atau enggak misalnya. Berapa sih peluang? Maka yang kita tanyakan adalah yang bagus adalah berapa sih peluang kita mainnya sama dengan iya jika langit mendung. Nah, setelah dicari ternyata 0,3 gitu kan. Kemudian tanyain juga berapa peluang tidak main saat langit mendung. Oh, 0,15. Berarti kira-kira kalau langit mendung kita lebih bagus yang mana nih prediksinya? Lebih bagus yang peluangnya gede, 0,3. Nah, tugas dari naive Bayes itu tuh mengklasifikasikannya berdasarkan metode teorema Bayes gitu. Dia intinya pakai teorema Bayes, terus dia ngecari peluang ini nih, peluang ini semua nih. Nah, terus nanti dicek nih paling gede tuh siapa. Nah, yang paling gede, nah itulah yang bakal jadi keputusan prediksinya. Gitu. Kalau ini kan kita bisa ngelihat ya, yang paling gede adalah 0,3. Itu adalah peluang mainnya. Oh, ternyata yang paling gede peluang main, ya udah berarti hasil prediksinya main gitu. Ya udah, terus apa lagi ya? Ya, terus ini cara nyarinya. Nanti ada itu ya. Dia tuh ada given kayak gini. Peluang X given Y. Mendung given main dikali peluang itu nah ini per konstan kalau nggak salah, konstan. Intinya tuh jadi di sini ada peluang mendung ya, ada peluang mendung. Ini bayangin kalau misalnya di dalam observasi kita, dalam data set kita nggak ada langit yang mendung, otomatis peluang langit mendungnya sama berapa? 0 kan harusnya, kan? Otomatis nanti 0 dikali ini habis juga nih. Terus ini juga habis. Nah gitu. Jadi bahaya kalau misalnya ada observasi yang 0, yang nggak ada, yang peluangnya 0 gitu. Observasi yang peluangnya 0. Nah makanya kita perlu yang namanya yang tadi nih Laplace. Gunakan atribut Laplace jika untuk menghilangkan zero probability problem. Itu menjadi masalah karena peluang givennya jadi 0 gitu. Nah ini peluangnya apapun, ya pokoknya gitu sih. Intinya gitulah kalau misalnya ada 0 ya. Kalau misalnya ada observasi yang nggak ada, observasi ini nggak ada gitu, kategorinya tuh nggak ada. Nah dia otomatis bisa jadi 0. Kita coba lah ya. Atau kita nggak usah coba yang lapasnya dulu. Kita coba yang nggak pakai lapas. Nah, zero probabilities are present. Ya udah nih, ada error kayak gini. Harusnya kita kasih lapas aja. Pokoknya nggak ada. Terus kayaknya tuh dia otomatis sih. Yang otomatis kayak ngebuat Laplace smoothing gitu. Kalau misalnya kita lupa ngasih Laplace sama dengan true. Harusnya kalau misalnya benar-benar nggak pakai apa-apa, misalnya dia nggak otomatis misalnya pakai Laplace, otomatis nanti peluangnya 0 sebenarnya. Nah kayaknya otomatis ngebuat Laplace smoothing sih. Nah kemudian lihat summary modelnya, ringkasan modelnya. Laplace smoothingnya true.
Kemudian a priori probabilities. Oh, ya ini distribusinya. Kayaknya a priori probabilities ini cuma itu sih, cuma frekuensinya berapa, yang ACC good berapa, unaccepted berapa, V good berapa, terus dibagi sama total dari semuanya. Gitu. Nanti dapat peluang ini sih. Yang peluang biasa lah, proporsi lah kayak proporsi. Ini kayak jadi tabel 3 arah ya. Nah, kita coba prediksiin. Anggaplah aja modelnya udah jadi ya. Udah jadi. Kita coba prediksiin. Warning. If more features in the data are provided as there are probability there was in the Oke. Oke, kita coba ini ya prediksi model naifnya, masukin model naifnya, koma testing datanya. Datanya udah kita pisahin tadi. Kemudian pas ngebuat convention matrix, ini masukin object table ya, object table. Kemudian prediksi itu hasil prediksi yang ini. Kemudian testing datanya yang V7. Karena kenapa? Yang kita pengen ngebandingin prediksinya sama aslinya kan ya. Aslinya itu kan testing dat V7 ya. Data yang aslinya kita coba. Nah, hasilnya nanti bentuk convention matrix kayak gini nih. Nah, yang pastinya yang selain diagonal, ini diagonal kan ya? Selain diagonal itu prediksi yang salah. Kan? Yang prediksinya ACC, kemudian yang aslinya ACC itu ada 58 dan seterusnya. Oke. Nah ini masih banyak salah ya. Dan akurasinya 0,8537. Kalau misalnya dibandingin sama random forest, ini jauh di bawah random forest nih. Misalnya random forest itu kan itu ya ensemble ya. Ensemble maksudnya banyak pohon gitu. Dia manfaatin banyak decision tree. Otomatis nanti dia lebih tinggi tuh. 0,9 lebih kalau nggak salah kalau random forest. Tapi kalau ini confusion matrix, apa nih namanya ini tadi? Naive bias, dia cuma satu gitu kan. Terus akurasinya 0,8537. Kalau nggak salah ini juga masih di bawah decision tree sih. Decision tree itu masih 90 ke atas, 90% ke atas gitu ya akurasinya. Dengan data yang sama ya. Dengan data yang sama. No information rate-nya sekitar 0,6836. Ini tadi udah jelasin ya. Apa no information rate-nya apa tuh maksudnya. Terus sensitivity apa. Yang belum ketemu tuh specificity sih sampai sekarang. Terus yang spread value ini sebenarnya recall. Ini recall sama aja nih. Dan ini nih pengertiannya nih. F1-nya kita bisa nyari sendiri sih F1. Oke. Ini udah jelasin tadi di apa video part 1 sama part 2 kayak gitu. Nah, kalau nggak salah di PPT cutting itu PPT cutting di UTS-nya cutting kita tuh dipinta apa gitu ya. Kalau dari naif bias tuh ada sesuatu yang dipinta khusus. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ada yang punya itu nggak soal UTS cutting? Kayaknya nggak ada. Udah tadi. Saya tuh datang belum nih. Soalnya tes. Abab. Oke. Oh ada. Udah. Nah. Di chat. Oke. Stop aja.
Snipe bias tulis nilai prior probability Ya dan itu. nilai condition probability. Nilai condition probability ya. Kalau ini udah yang di atas tadi a priori ya. Prior itu ini sih kayak nih. Mana tadi ya? Kayaknya ini yang dinamain prior. Tapi ntar dulu ya. Kita coba lihat. Ya. Gue lupa, seingat gue prior itu peluang dia beli sesuatunya. Atau bukan, gue lupa deh. Oke. Is the probability of uneven before new data is collected. Probability dari suatu event sebelum probability show the likelihood of an outcome in a given dataset. For example, in one case, PY is default rate and which is 2%. PY given X, PY given X adalah conditional probability which provide probability of an outcome given evidence when the variation is known. What is originally believed before new evidence introduced? Coba ya, kita langsung aja cari di coba. Oh nih. Oh ini prior ya? Prior probability. Bedanya apa sama a priori? Nah tadi, ini a priori probability. Oh ini priori probability-nya. Ya udah ini berarti ya. Kalau misalnya tadi ada a priori, ada priori kalau salah. Nah ini nih priornya, prior probability-nya. Jadi prior probability dari ACC berapa? Prior probability dari good berapa? Prior probability dari ACC berapa? Good berapa? Oh. Oh beda ya, beda ternyata. Berarti ini emang priornya. Ini prior probability-nya berarti udah dapat satu syarat ya.
Jadi kita bisa pakai apa tadi? Aku tadi pakai apa ya? Bisa lihat dari ini nih, summary-nya nih. Dari summary-nya. Oh enggak, langsung aja model naifnya di enter gitu. Terus keluarnya kayak gini, ada a priori probability. Sebuah priori probability. Model naif prior. Atau pakai kayak gini, model naif prior gitu keluarnya. Ya, yang ini ya. Terus tadi apa lagi ya? Dan nilai conditional probability-nya. Kalau conditional probability kayaknya ini sih tuh. Kayaknya sih. Tapi banyak ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini conditional probability-nya itu dari ini, misalnya dari kelas target kelas ya, dari kelas apa? Saya pulang ACC lah. Bukan. Komponen. Nah kayak itu ini kayak conditional probability-nya itu kayak peluang berapa sih peluang ACC jika data kolom lainnya kayak gini misalnya. Jika data-data kolom lainnya kayak gini berapa peluang ACC. Nah, itu kayaknya conditional probability-nya. Berarti kayak per itu sih sebenarnya. Per observasi. Per setiap baris per baris. Jadi angka per baris gitu. Tapi aku kurang yakin juga sih. Kayaknya ini gitu. Tapi ya ini kayaknya hasil dari tabel-tabel ini nih. Nah, tabelnya jadi ribet gini gara-gara banyak V-nya kan ya, banyak kolomnya. Jadi rada ribet tuh. Nah, udah sih kayak ini aja nih. Nanti coba cari cara ya buat nampilannya di laporan kayak gimana. Nah, terus udah ya, ini aja sih naif guys. Sama-sama ada yang pengen ditanyain nggak? Sebelum para pengunjung kafe pada heboh, silakan tanya. Ya, silakan tanya. Saya akan nyampein sesuatu. Wah, aman. Aman ya? Oke. Udah sih kayak ini cuma ini aja. F bias. Mungkin dalamnya sebenarnya masih banyak sih yang bisa di dalamnya. Tapi kayaknya gini udah cukup buat itu yang buat ngerjain soal nanti. Menurutku sih. Nah, berarti ada berapa lagi tuh algoritma selanjutnya nih? Aku cuma belajar sampai sini aja sih sebenarnya. Baru 4 algoritma. Ini pun naif biasnya gara-gara itu sih, gara-gara
ada tugas dari bapaknya kemarin. Nah, jadi dapatnya yang knife bias nih. Yang lainnya aku belum terlalu dapat nih ceritanya. Belum nyoba malah kalau yang lain. Nah, aku cukup kan kali ya. Takutnya kalau misalnya dipaksa nyampe-nyampe ini salah-salah kan ya. Aku coba balikin lah ke moderator ya. Per moderator saya kembalikan. Ya. Oke, makasih Kak, makasih. Ini kita mau lanjut lagi atau enggak ini? Kalau mau lanjut, kayaknya ganti apa yang mimpin diskusi bukan Iza. Yang lain ada yang mau enggak mimpin diskusi enggak? Kalau nggak ada, kayaknya cukupkan sampai sini aja. Yang lainnya mau ada yang tanyain nggak? Kenapa? Kalau misal nggak ada yang mau lanjut, Kita akhiri sampai sini. Gimana yang lain? Cukup, Bang. Oke, berarti kita cukupkan ya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Langkah teknik kita berdoa menurut agama dan pilihan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, dapat cukupkan. Mungkin sampai sini aja. Terima kasih buat semuanya yang sudah datang. Semoga ujiannya lancar. Jangan lupa absi bilang sama sekali. Jangan lupa dikerjain. Semoga semua ujiannya lancar. Saya Taufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Iza. Terima kasih banyak semuanya.